Baik, selamat siang teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan saya, Yohanes Abidal Bakti, dalam mata pelajaran PKK, Produk Kreatif Kewirausahaan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menayangkan sebuah PowerPoint mengenai apa itu produk kreatif kewirausahaan dan wirausaha. Nah, teman-teman, di sini saya akan sharekan untuk PPT-nya ya teman-teman. Jadi saya akan share untuk PPT-nya. Nah, di sini sudah kalian lihat sendiri untuk pelajaran PKK kewirausahaan untuk SMK dan MAK kelas 11. Baik, kemudian di sini akan saya jelaskan mengenai kompetensi yang akan dipahami oleh kalian. Yang pertama adalah KD 3.1 memahami kewirausahaan dan wirausaha. Kemudian yang kedua adalah KD 4.1 melakukan pengelompokan karakter wirausaha itu sendiri. Nah, di sini kemudian akan saya bagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama adalah pengantar wirausaha, kemudian pengertian wirausaha, kemudian kewirausahaan, yang keempat adalah sikap wirausaha, yang kelima adalah hubungan kreativitas dan inovasi, yang keenam adalah profil entrepreneur. Nah, kita akan simak satu persatu teman-teman. Yang pertama adalah wirausaha. Nah, wirausaha itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama itu adalah wira, artinya pahlawan, laki-laki, pemberani, atau perwira. Kemudian yang kedua adalah suku kata dan yang kedua adalah usaha, adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai sesuatu. Nah, di sini ada pekerjaan, sesuatu itu ada pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu tersebut. Kemudian pengertian wirausaha itu sendiri, teman-teman. Pengertian wirausaha itu sendiri adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengarahkan segala sumber daya, meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, kemudian memasarkannya, serta mengatur pemodalan operasinya untuk menghasilkan suatu yang bernilai lebih tinggi, itu mempunyai nilai ekonomis. Nah, kemudian pengertian kewirausahaan itu sendiri adalah sebuah proses di mana orang-orang itu dapat berpikir untuk mengejar berbagai peluang, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan berdasar pada sumber daya yang dimiliki saat ini. Nah, seorang wirausaha itu memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan keberanian bertindak atau inovasi dengan memanfaatkan sumber daya untuk meraih peluang atau sering disebut juga dengan entrepreneurship. Nah, selanjutnya, seorang pengusaha itu juga memiliki kreativitas dan inovasinya. Apa saja sih untuk kreativitas dan inovasinya? Untuk kreativitas adalah kemampuan berpikir dalam melahirkan atau mengembangkan dan mengubah gagasan, memproses produk, model, pelayanan, dan perilaku tertentu. Sedangkan untuk inovasinya adalah proses penerapan kreativitas secara faktual dalam suatu kehidupan. Itu adalah pengertian dari kreativitas dan inovasi. Jadi kalau besok kalian ditanya apa itu kreativitas dan inovasi, nah kalian dapat menjawab seperti ini. Nah, kemudian seorang wirausaha itu mempunyai beberapa sikap. Nah, di sini saya gambarkan itu ada 6 sikap. Yang pertama adalah selalu berpikir positif dalam menghadapi segala hal. Kemudian berorientasi jauh ke depan, berpikir maju, dan tidak mudah terlena oleh hal-hal yang sudah berlalu. Kemudian tidak gentar saat melihat pesaing, namun justru bersyukur mempunyai pesaing. Dengan adanya pesaing itu, maka dapat berkembang dan berusaha untuk tetap dapat bertahan. Nah,
Kemudian yang keempat, selalu ingin tahu akan membuat orang selalu mencari jalan keluar dan untuk maju. Nah, yang kelima, ingin memberi yang terbaik untuk orang lain. Yang keenam atau yang terakhir, penuh semangat dan berjuang keras hingga menimbulkan pengaruh yang baik untuk sekelilingnya. Kemudian di sini ada jiwa, sikap, perilaku, kewirausahaan. Nah, itu mempunyai 5 jiwa, sikap, dan perilaku. Yang pertama adalah penuh percaya diri, yaitu penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, berdisiplin, dan bertanggung jawab. Kedua, memiliki inisiatif, penuh energi, cekatan dalam bertindak, dan aktif. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki motif, berprestasi, ya berorientasi pada hasil dan wawasan ke depan. Nah, dalam berjiwa pengusaha itu harus berorientasi pada profit atau keuntungan, teman-teman. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership, berani tampil beda, dan dapat dipercaya dan tangguh dalam bertindak. Yang kelima, berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan. Seperti itu teman-teman untuk jiwa, sikap, dan perilaku kewirausahaan. Kemudian keterampilan wirausaha. Nah, di sini saya membagi menjadi 4 kelompok untuk keterampilan wirausaha. Yang pertama itu adalah keterampilan mengelola waktu, time management skills. Kemudian ada keterampilan teknis mengenai technical skill. Kemudian yang kedua ada keterampilan manajerial. Kemudian ada keterampilan konseptual. Nah, harus terkonsep ya teman-teman untuk berwirausaha itu. Kemudian ada keterampilan dalam mengelola SDM atau sumber daya manusia, human skill. Jadi antar bawahan itu juga ada apa ya, hubungan yang berkesinambungan seperti itu. Yang terakhir ada keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan. Di sini ada discuss atau discussion making skill. Nah, di mana seorang pengusaha itu dapat berpikir cepat untuk mengambil keputusan. Kemudian ciri-ciri wirausaha itu ada kerja keras, percaya diri atau optimis, kemudian ada teguh hati, energik, ada tingginya kebutuhan akan prestasi dan menerima risiko. Nah, di sini harus menerima risiko. Kenapa teman-teman? Nah, dapat menerima risiko apa yang terjadi apabila menerima kerugian ya, contohnya itu risiko. Nah, itu bagaimana mencari solusi, kemudian menemukan formulanya kembali, kemudian meningkatkan dari rugi menjadi untung. Nah, kemudian di sini ada karakteristik seorang wirausaha, harus mempunyai mimpi, kemudian mempunyai ketegasan, kemudian dapat bertindak, doing, kemudian ada ketetapan hati dan kebulatan tekad, determination. Kemudian ada devotion atau kecintaan, kesetiaan, kemudian harus terperinci details, kemudian ada nasib yang menentukan tentunya teman-teman, kemudian ada materi uang, dolar, kemudian ada distribut atau menyalurkan, mendistribusikan, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk pengembangan kewirausahaan, ada tujuan pengembangan kewirausahaan, yaitu ada 4, mendorong budaya kompetitif, kreatif, inovasi, dan keberanian mengambil risiko. Kemudian mengembangkan kemampuan warga sekolah dalam menangkap peluang bagi implementasinya. Nah, di mana seorang pengusaha itu juga pandai-pandai membaca peluang, teman-teman. Nah, contohnya gimana? Nah, dalam pandemi COVID seperti ini, banyak perusahaan-perusahaan tekstil itu juga memproduksi masker kain. Nah, itu juga menggunakan peluang sehingga meraih keuntungan. Ketiga, menumbuhkan sensitivitas warga sekolah dalam memanfaatkan sumber daya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Nah, jelas ya, seorang pengusaha itu juga harus berorientasi pada profit atau keuntungan. Yang keempat, mengembangkan unit kegiatan kewirausahaan yang efektif dan efisien. Nah, bermanfaat bagi kemajuan sekolah yang sekaligus memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Kemudian, hubungan kreativitas dan inovasi. Nah,
Hubungan kreativitas dan inovasi itu bagai pisau yang tajam yang digunakan untuk memotong. Pisau sebagai gagasan atau thinking, pikiran. Nah, kemudian pemanfaatannya sebagai penerapan atau actionnya, actingnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, di sini ada profil entrepreneur. Nah, saya gambarkan sebagai Bob Sadino. Ada kreativitas dan inovatif, kemudian semangat, ambisi untuk mencapai keberhasilan, kemudian percaya diri, mampu membaca peluang, berani ambil risiko, dan kemauan kerja keras. Nah, di sini saya contohkan profil dari Bob Sadino atau disering disebut dengan Om Bob. Nah, di situ dia mengutarakan atau eh, mengambil prinsip jangan berprinsip harus ada uang untuk memulai usaha. Nah, coba dibalik. Nah, berarti apa? Harus ada usaha untuk mendapatkan uang. Seperti itu untuk profil entrepreneur. Kemudian, oke, kita akan masuk yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Nanti akan membantu teman-teman dalam proses belajar. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih.